Kedengaran suara saya? Ya, Pak. Kedengaran. Kedengaran, Pak. Ya, saya minta juga kalau bisa jangan gambarnya dilihatkan kalau yang tidak mengalami kendala di itu nanti dibaca sama-sama diskusi. Sebenarnya materi ini adalah materi yang sebelumnya saya belum menyampaikan, tetapi saya mencoba karena materi saya sebenarnya tentang pergaulan muda-mudi dan etos kerja. Tahun ini saya dikasih materi sama Pak Pendeta, yaitu tentang aliran-aliran di dalam dan di sekitar gereja. Namanya sebagaimana kita tetap usaha untuk mencoba bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan kita menjadi mengerti akan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus belajar, jangan pantang menyerah gitu ya. Kepada Kak Loli, saya mohon sebelum di absen dulu Kak, ada beberapa yang sudah aktif totalnya. Sekali lagi saya minta maaf. Sebentar, Pak. Ya. Anak-anak total ada 12 orang, 10 anggota kelas reguler, 2 anggota kelas khusus. Ya, 2 khusus ya. Iya, ada Adolf. Oh, maaf, baru 1. Baru Adolf. Tadi saya pikir Herman udah masuk. Berarti 11 reguler, 1 orang khusus, total ada 12 anak-anak. Berarti kita sudah bisa mulai kepada adik-adik semua. Seperti yang disampaikan oleh Kak Loli tadi bahwasanya kita udah memasuki 1 ya Kak Loli ya? Ini ke-21, Pak. 21, yaitu pertemuan ke-21 ini tentang aliran sekitar gereja kita. Saya akan membuka untuk tema atau judulnya tentang aliran gitu ya. Loli, gambarnya? Iya, kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Iya. Aliran di sekitar gereja. Kemarin Minggu sudah disampaikan oleh Bapak Penatua Prayitno bahwasanya gerakan keesaan. Begitu berbeda tentang tema itu, masih ada kaitannya tentang aliran-aliran di dalam dan sekitar gereja. Kita pandu, siapa yang sudah fotokopi buku kuning? Ada, semua sudah fotokopi kah? Semua, Pak. Ya, tolong dipersiapkan. Saya catat dipersiapkan buku sama pulpen, bahkan buku kuning mengikuti ini ya. Nah, di sini kalau sudah ada dipersiapkan. Kalau kita lihat di sini aliran-aliran dari dalam dan di sekitar gereja, pertama tentang aliran Lutheran. Aliran Lutheran adalah aliran yang diturunkan oleh Martin Luther, yaitu pada tahun 1483. 46. Yang berasal dari Jerman dan ditunjukkan untuk mengoreksi ajaran-ajaran Katolik. Itu awalnya Martin Luther untuk mengoreksi ajaran-ajaran Katolik Roma. Jadi awal ajaran ini masuk ke Indonesia pada tahun 1862 dan dibawa oleh Nommensen, khususnya ada di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, Nommensen menyebarkan kabar berita tentang firman yang mana disitulah berkembang
aliran-aliran Lutheran yang ada di dan Manson menetap sampai akhirnya pun meninggal di Sumatera Utara, tepatnya di daerah Tarutung. Maka dominasi gereja-gereja yang di Sumatera Utara itu banyak menganut paham tentang aliran Lutheran. Siapa saja gereja-gereja yang menganut paham aliran Lutheran? Ya, di antaranya gereja HKBP, gereja GKPS, gereja GPKB, gereja GKPI, gereja HKI, gereja GKA dan GKPM. Itu semua menganut paham aliran dari Martin Luther atau Lutheran. Beberapa pokok ajaran-ajaran Lutheran yang ada diatur oleh Martin Luther dalam aturan Lutheran itu firman. Satu, firman. Kedua, sakramen. Dan ketiga, jabatan. Firmannya bahwasanya pokok pedoman di dalam bergereja atau liturginya seperti itu ya, adalah mengutamakan firman. Itu kalau ajaran Lutheran atau Martin Luther pada saat itu. Saya sedikit paham, sudah juga mengerti, saya sempat menjadi anggota jemaat dari aliran Lutheran, yaitu di HKBP pada saat itu. Ya kurang lebih 10 tahun. Nah, ajaran Lutheran ini firman diutamakan. Ya semua mengutamakan firman, tapi ada beberapa firman itu dasarnya dari mantap, tapi mereka mengupas tentang kefirmanan. Itu yang pertama. Kalau sakramen mungkin sama. Sakramen dia juga lakukan baptisan. Nah, itu sama. Mereka melakukan sakramen. Itu sakramen. Jabatan gereja. Jabatan gereja yang agak berbeda-beda tipis sama kita. Kalau kita sebagai anut paham Calvin, itu yang ada di GBIB mengasihi dalam pelayanan dan melayani dalam kalau lupa saya kalau mengasihi dalam pelayanan ya, yang tema GBIB yang 5 tahunan itu ya, melayani dalam kasih. Dalam kasih, artinya beda sama ajaran yang ada. Mereka jabatan seorang gereja, jabatan gereja mereka pemimpin. Seperti HKBP sendiri memiliki pemimpin tertinggi, Paulus namanya itu. Nah, itu yang tertinggi. Kalau kita dikaitkan dengan GBIB beda. Hampir ya memang diatur oleh PHMJ. Kan di dalam pengajaran itu hampir sama, kita melayani dalam kasih dan mengasihi dalam pelayanan. Membedakan ada beberapa pokok ajaran Lutheran yang pada saat itu dan mungkin sampai saat ini. Gitu. Saya membuka yang pertama ini tentang ajaran Lutheran. Saya memberikan dua kesempatan kepada adik-adik untuk bertanya ajaran Lutheran. Ayo, kira-kira bagaimana adik-adik menurut adik-adik tentang ajaran Lutheran ini? Apa kira-kira yang prioritas atau yang harus kita pahami lebih lanjut tentang ajaran Lutheran ini? Silakan, ada yang tanya kalau kurang jelas. Kira siapa? Ayo, saya senang kalau adik-adik ingin bertanya. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa untuk PR kita diskusikan bareng-bareng, nanti ada saatnya ketemu sama saya lagi. Dari ajaran Lutheran terlebih dahulu, ada yang sudah tahu mendetail atau belum? Saya sendiri juga
Masih sama-sama belajar. Ayo silahkan, adik. Ataukah sudah cukup mengerti? Karena ini penting sekali ya. Nanti kalian setelah pas CD ini akan bertemu dominasi gereja, tidak sama, tidak seperti ajaran Calvin, tidak sama seperti GBIB. Itu ada doktrin-doktrin lain karena ini aliran-aliran di sekitar gereja yang ada. Tetapi ajaran Lutheran ini masih satu paham sama kita. Dia lebih terdahulu, dia lebih ada dari. Saya agak singkat ini menerangkannya, tidak sesuai sama kalau saya jelaskan semua buku yang di sini agak panjang. Tapi hanya saya ambil poin-poinnya ya. Kita bagaimana nih adik-adik tentang ajaran Lutheran? Ayo silahkan. Kalau tidak ada, saya harus lanjut ke ajaran Calvin atau Calvinis. Sudah mengertikah? Boleh Kak Loli pertanyakan? Saya nggak santai aja. Santai. Adik-adik, yang Lutheran itu biasanya kita kenal baik itu HKBP. Ada teman-teman yang mungkin di sekolah teman-temannya HKBP gitu ya. Banyak juga pasti kerabat keluarganya juga mungkin ada yang di HKBP. Itu pasti kenal Lutheran, gaya Lutheran itu dari HKBP. Mungkin adakah yang mau bertanya, mungkin melihat kok kenapa HKBP begini, beda dengan kita dan lain sebagainya begitu ya. Ada mungkin yang mau bertanya? Ayo adik-adik. Kalau tidak ada kita lanjut. Lanjut ke Calvin. Berarti kita lanjut ya. Sepertinya Ya, tidak. Pak. Sepertinya lanjut. Nanti boleh bertanya setelah terakhir juga nggak mas. Baik, Pak. Pertanyaan yang pertama tadi kalau memang harus lanjut terlebih dahulu kita lanjut ya. Kita masuk ke ajaran Calvin, aliran Calvin. Awal mula aliran Calvin ini masuk ke Indonesia bersama orang-orang Belanda gitu. Orang Belanda yang berdagang di Indonesia. Pada awalnya aliran Calvin ini banyak menyebar di wilayah Indonesia, diantaranya di daerah-daerah Minahasa, Maluku, Poso, Timor, dan Tanah Karo. Ini ada yang masuk ke wilayah Sumatera juga, tapi terkhusus hanya di Tanah Karo. Itu yang maju pesat khususnya di wilayah Minahasa. Jadi aliran Calvin ini membangun teologi di atas dasar yang telah diletakkan Luther, sehingga Calvin menjadi lebih konkret dan jelas mewujudkan dalam kehidupan bergereja. Artinya begini, berarti Calvin ini, aliran Calvin ini hanya mereformasi apa yang telah ditetapkan, apa yang menjadi titik tombak ajaran dari Martin Luther atau Lutheran. Hanya merevisi gitu ya, hanya mempersingkat, hanya memperjelas gitu, lebih konkret. Makanya kalau aliran-aliran Calvin dan aliran Martin Luther itu hanya beda-beda tipis. Sangat menonjol sekali persamaannya, banyak persamaannya, gitu ya. Karena jelas tadi hanya mengatakan bahwa jelas wujud dalam kehidupan bergereja. Nah, itulah yang dibangun oleh Calvin, hanya lebih jelas atau mempermudah lagi gitu. Calvin menekankan kedaulatan Allah dalam perkara penciptaan, keselamatan, dan kemudian kemuliaan sebagai tujuan karya nyata maupun hidup tugas manusia.
itulah ajaran-ajaran Calvin yang kita anut sampai saat ini, paham dari Calvin. Beberapa pokok ajaran Calvin di sini tentang otoritas Alkitab. Nah, saya jelaskan Alkitab, adik-adik mungkin sangat paham sekali ya bagaimana bentuk liturgi kita, bentuk tata ibadah kita di dalam GBIB, itulah anut paham Calvin. Alkitab itu diprioritaskan, diotoritaskan. Seorang penatua masuk ke dalam ruangan gereja, mengangkat kitab, diserahkan kepada pendeta atau pelayan. Maka dari itu diotoritaskan, diutamakan adalah Alkitab. Tidaknya, tetapi kupas tuntas isinya pun itu diotoritaskan, diutamakan. Itu yang pertama. Yang pasti sudah jelas kemuliaan Allah, kuasa Allah, kasih Allah itu di tengah kehidupan kita sebagai orang percaya, dan paham yang seperti itu termasuk diutamakan bagi kita sebagai ajaran Calvin. Pengudus lahir sebagai orang kudus, lahir sebagai anak Allah, sebagai pedoman iman kita pada Kristus adalah utama. Itu adalah diprioritaskan di dalam ajaran Calvin. Kekudusan, hidup baru, itu sama seperti itu. Hidup penuh dengan kesucian, artinya walaupun banyak berdosa, tetap kekudusan adalah diprioritaskan. Keselamatan, yang keempat. Keselamatan adalah juru utama yang tempuh. Setelah kita mengalami pembelajaran Alkitab, memuliakan Allah, kudus di hadapan Tuhan, yang kita dapat ada keselamatan. Pastinya Allah kita, Yesus Kristus, sebagai juru selamat adalah menuju keselamatan bagi kita. Selanjutnya, gereja yang menganut paham Calvin ini banyak sekali. Yang mana ada gereja Mesi Injili atau GEMIM. Ada GMP. Tadi yang menganut paham Martin Luther atau Lutheran itu hanya 8. Kalau kita ini banyak. GMP, GEMIT, GBIB, GBKP, GKI, GKP, GKJ, SKT, GKE, gereja-gereja Toraja, dan lain-lain masih banyak. Ini sangat penting bagi adik-adik ya. Ini juga materi tidak hanya ada di sekolah, di pelajaran kita aja di katekisasi, mungkin sekolah nanti timbul ini pertanyaan-pertanyaan dari ajaran-ajaran aliran-aliran yang ada di Indonesia ini. Nah, maka dari itu adik-adik juga harus hafal juga gitu ya, harus mengerti tentang ajaran-ajaran ini. Itulah kira-kira yang menjadi pengertian tentang ajaran dari Calvin. Apakah masih ada yang perlu bertanya untuk Calvin ini? Karena gereja kita ini ya, gereja-gereja yang anut paham kita juga. Nah, siapa yang kira-kira kurang paham untuk ajaran dari ini? Silahkan. Bertanya kalau ada. Pak, saya mau bertanya. Ya. Aliran Calvin sama aliran Lutheran kan tidak beda jauh. Saya mau nanya, apa sih penyebab adanya aliran Calvinis? Padahal kan aliran Lutheran sama aliran Calvinis nggak beda jauh. Ya, terima kasih.
Teresia Nabu Nomea. Iya, Pak. Ya, jelas? Suara saya jelas kan? Jelas, Pak. Ya. Tadi saya katakan bahwasanya aliran Markan itu memang tidak jauh persis sama aliran Calvinis. Yang menjadi beda, yang menjadi tidak sama, itu hanya mengacu tentang pengkonkretan, artinya mempersingkat gitu. Mungkin kalau aliran Lutheran itu pada awalnya itu banyak itu agak beda dan akhirnya dikemas bagaimana bentuk supaya lebih konkret gitu. Konkret seperti yang kita pakai saat ini. Kalau Teresia mungkin mau beribadah di gereja-gereja yang dari Lutheran, sangat beda di tata ibadahnya atau liturginya. Masuk dari itu beda, seperti cara membawa Alkitabnya, pendetanya masuk, tidak sistemnya. Saya mau tanya kepada adik-adik, kira-kira siapa yang pernah gereja di HKBP? Sudah adakah? Itu yang menganut paham Lutheran. Ada kira-kira? Belum, Pak. Kira-kira bagaimana untuk penjelasan saya tentang dan Lutheran tadi, apa bedanya? Sama, awalnya sama, hanya mengemas, itu yang saya maksud. Perbedaannya di situ. Makanya satu paham sekali kalau Calvinis Lutheran itu satu pokok gitu ya, satu pokok bahasan, akhirnya hanya mempermudah aja gitu. Jadi ada yang pernah gereja di HKBP atau gereja yang dominasi dari aliran Lutheran, sudah adakah? Gimana kira-kira? Cukup jelas atau belum? Jelas, Pak. Ya, kira-kira seperti Pak. itu ya. Jelas, Pak. Ya, nggak ada bedanya, hanya sistem liturginya aja yang berbeda. Mereka persis tidak ada. Dan gereja Lutheran ini karena pahamnya itu di Indonesia ini yang datang dari Sumatera, makanya banyak gereja kesukuan yang ada di Sumatera. Bahkan kita pun, ajaran Calvin kalau di daerah Maluku atau di Maluku atau di Timor sana kan juga masih pakai daerah Timor. Nah, karena kita GBIB ini sudah seluruh Indonesia, agar bahasa. Kira-kira ajaran tentang Calvin dan Lutheran sudah paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Kalau gitu kita menginjak ke untuk yang metodis ya. Metodis ini muncul pada abad ke-18 dan menandai bangkitnya semangat rohani lalu menyebar ke seluruh dunia dengan tokoh utama Charles Wesley dan saudaranya John Wesley. Inilah gambarnya Charles Wesley. Ini tokoh dari metodis. Karena di Indonesia ini khususnya yang tidak menjadi tidak dapat banyak pengaruh-pengaruh dari metodis, hanya beberapa ada di Indonesia. Jadi kurang besar perkembangannya di Indonesia. Lain halnya dengan negara-negara yang jajahan Inggris atau jajahan Inggris.
Pada umumnya metodis berkembang cukup besar di wilayah-wilayah jajahan Inggris. Seperti Malaysia, Singapura, Fiji, Papua Nugini, Australia, dan lain-lain. Itu besar. Gereja metodis ini dibangun tidak ada ubahnya atau tidak ada bedanya dengan mirip-mirip ke ajaran Lutheran dan Calvin. Mereka lebih mengemas kembali, lebih mengkonkretkan kembali ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Martin Luther dan Calvin. Nah, mereka ini sangat dekat metodis ini sama kita. Jadi aliran metodis ini masuk terutama di lingkungan Protestan karena bagian besar ajaran reformator. Dengan kata lain, ia berada pada garis ortodok dan reformatoris. Maka dari itu, apa yang telah di Martin Luther, bahkan Calvin, mereka juga mereformasi kembali. Luar biasa proses ini di Indonesia, bahkan di dunia. Banyak aliran-alirannya, banyak perkembangannya. Nah, ini yang dekat juga sama kita ini. Dan Calvin Luther, metodis ini. Cuman tadi awal saya katakan bahwasanya perkembangan di Indonesia enggak seperti perkembangan yang ajaran Calvin. Mereka karena kita ini tidak dikuasai oleh Inggris pada saat itu. Kita Belanda, makanya kita masuk ajaran Calvin. Inggris metodis itu yang berkembang pada saat itu. Jadi beberapa pokok ajaran metode ini ada kelahir baru. Jadi artinya Allah atau Tuhan Yesus mati di kayu penebusan dosa umat manusia. Mereka mempercayai dan lebih meyakinkan, bahkan seperti kita. Jadi akhirnya tidak beda juga, sama juga. Kita juga mengerti hal itu juga. Paskah dan lain sebagainya. Jadi kelahiran kembali, lahir baru. Nah, itulah yang menjadi pokok pedoman dari ajaran metode ini. Juga penebusan universal, jatuh dan kehilangan kasih karunia. Jadi ajaran metodis ini lebih lagi sebenarnya. Lebih konkret, lebih jelas. Cuman masalahnya saya tidak pernah berarti peribadahan di metodis. Tapi saya pernah mempunyai beberapa teman yang bergereja di metodis juga. Tidak ada ubahnya seperti kita dulu. Ya, lebih mengkonkretkan, hanya lebih menyimpelkan kembali gitu. Kira-kira ada juga nih adik-adik ataukah saudara metodis? Ya, kalau ada beda atau tidak ada perbedaan yang signifikan sekali sama ajaran-ajaran yang dianut paham oleh kita, baik Luther atau Calvin, hanya dia lebih memperjelas kembali, mengkonkretkan. Tidak ada ubahnya seperti ketika Martin Luther punya ajaran di reformasi oleh Calvin, seperti itu. Itulah ajaran metodis yang diprakasai oleh Charles Wesley. Kira-kira paham dengan aliran-aliran metodis ini? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Saya, Pak. Ya. Saya baca, jadi si John Wesley ini dia mengikuti pandangan dari Arminian juga ya, Pak? Jacobus Arminius dalam hal urutan proses keselamatan. Dari apa tadi, Dek? Kurang jelas, agak putus-putus.
Dari Arminian, Pak. Arminian. Sama kayak John Wesley itu mengikuti perkembangan Arminian, bukan? Arminian ya. Iya, Jacobs Arminian. Kalau Yakob siapa tadi? Arminian. Iya, Arminian. Mereka ini kalau Wesley ini adalah keliling berkhotbah di tempat-tempat yang terbuka gitu sistemnya. Jadi kalau ajaran-ajarannya mereka doktrin mendominisasi gereja Inggris pada saat itu berarti iya, dia masuk di situ. Ya, Pak. Ya. Sama. Mendoktrinnya mereka sama. Ngerti? Satu paham mereka. Ya, Pak. Nah, itu. Jadi boleh nanti ada yang lebih membaca atau di sini kurang paham sekali, cuman hanya membaca dari media juga, karena saya pada dasarnya, tetapi kalau saya melihat juga hanya dia mengkonkretkan tadi. Nanti wawasan-wawasan adik-adik boleh melihat di media sosial ya, termasuk ya, boleh juga. Nah. Nanti boleh bertanya lagi. Kalau saya belum paham sekali, nanti saya jawab. Kemudian harus paham sekali tentang metode di sini. Cuman hanya belajar dari yang ada saat ini. Itu kira-kira ya, James ya. Ya, Pak. Ya, ada lagi? Pak, saya mau bertanya. Ya. Aliran metodis ini liturginya itu sama nggak sih kayak Calvinis atau Lutheran atau berbeda? Gimana, Pak? Ya. Karena dia hanya mengemas yang punya Lutheran dan Calvin, mereka sama. Pengertian saya sama karena begini. Jemaat, cara ininya juga sama. Dia hanya lebih sama, enggak beda sama yang aliran kembali nanti karismatik dan sebagainya beda. Dia hampir sama. Itu kira-kira. Nanti boleh dibuktikan metodis yang ada di Jakarta ini, siapa yang mau ke gereja boleh nanti boleh sekali-kali nggak apa-apa, karena satu paham kita metodis sama GBIB sama ini satu ini, karena mereka hanya satu doktrin kita ya, hanya itu kira-kira nggak masalah, kita lebih tahu nanti. Tapi ada batas-batas nanti yang kira-kira tidak diperbolehkan atau kita artinya tidak harus ke situ gitu. Ini sebenarnya materi kita ini kalau bisa secara tatap muka, yang tahun-tahun lalu kita berkunjung gereja-gereja yang satu paham sama kita. Nah gitu. Kita nengok ke situ bagaimana cara peribadahannya, cara sistemnya. Ya, ini Rahel ya yang tanya ini ya? Iya, Pak, Rachel. Ya, makasih Rahel. Bisa, udah jelas kira-kira Rahel? Ya, jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada selanjutnya? Ada kira-kira yang selanjutnya bertanya tentang ajaran metodis atau aliran metodis? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Lanjut ke Pentakostal. Pentakostal yang diprakarsai oleh Charles F. Parham. Nah, ini mungkin ada juga yang pernah ke gereja-gereja sini ya. Ada ya kira-kira ya? Saya tanya. Hah? Ada? Ada, Pak, saya, Pak. Ada, ya jujur aja anak Tuhan bagus. Antonius.
Bukan dalam arti kemarin saya lihat atau saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Menatua Prayitno, awalnya Tuhan itu sama gitu, keyakinan itu sama, tetap mengikutikan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada batasan-batasan sistem dan cara. Itu kadangkala yang tidak membuat kita nyaman tahu ke depannya. Artinya begitu ya, seperti kita jelas-jelas ajaran yang kita pahami, yang kita anut sekarang ini, ajaran Kalvestar, sah dan pokoknya lengkap begitu ya, secara organisasi kegerejaan. Tapi kadangkala Pentakosta juga karismatik. Nah ini saya pribadi kurang pas saya untuk memahami hal yang demikian itu. Nah kita bahas ya, tahun 1900 atau 1901 sebagai awal muncul aliran Pentakostal di Amerika Serikat dengan mengacu peristiwa yang terjadi dengan Charles F. Parham, yaitu 3/1929, seorang kulit putih. Namun ada yang mengangkat juga gerakan Pentakostal adalah peristiwa yang terjadi di Azusa Street, Los Angeles dengan namanya William J. Seymour, seorang kulit hitam. Nah, tadi saya katakan bahwasanya mereka ini sistem pribadi sudah tidak sama dengan ajaran yang kita anut atau kita lakukan sistem liturginya atau sistem peribadahannya. Tetap mengikuti ajaran-ajaran Alkitab. Beberapa pokok ajaran mereka itu tentang Alkitab luar biasa, nomor 1 juga. Dia itu ada di Alkitab. Terus keselamatan. Dia juga mempercayakan keselamatan hanya pada Allah. Hanya pada Tuhan. Itu keselamatan. Baptisan. Mereka juga lakukan baptisan. Justru baptisannya mereka ini agak bisa dikatakan berubah dengan situasi dan kondisi kalau menurut saya. Mereka melalui baptisan Islam, baptisan yang harus mungkin di tempat-tempat sungai dan lain sebagainya seperti itu. Zaman dulu mutlak seperti itu dan akhirnya sampai sekarang mereka tetap lakukan. Kalau kita bisa karena airnya dan lain sebagainya, bukan karena itu, tapi kekudusan hati itu yang diartikan dalam kita kalau Calvin. Terus bahasa lidah. Nah, ini kita tidak mengerti. Mereka memiliki bahasa lidah. Artinya bahasa lidah mungkin yang bisa bicara sendiri, ngomong sendiri, kurang yang kita mengerti, orang tidak mengerti. Padahal jelas-jelas Alkitab mengatakan bahwasanya harus yang mengerti dan dipahami oleh umat kalau berbahasa. Jadi paham, jangan sampai yang tidak paham, gitu ya. Penyembuhan ilahi, mereka mengadakan seperti doa-doa untuk doa penyembuhan. Itu yang dilakukan mereka sebagai aliran dari Pentakosta. Ibadah dan upacara ilahi. Nah, itu juga dia lakukan. Upacara khusus bagi Tuhan, bagi mereka. Nah, dan itu luar biasa kan pada saat itu, dan saat ini pun di Indonesia khususnya sangat berkembang aliran-aliran Pentakostal ini. Itu yang saya mengerti atau pahami tentang Pentakostal yang ada khususnya di Indonesia, gitu ya, di Indonesia ini. Perkembangan keberagamannya, cara ibadahnya dan dia sama kita, tetapi mereka juga luar biasa. Ada kira-kira yang bertanya tentang Pentakostal saat ini? Ayo, ada di Indonesia khususnya. Bapak, saya mau nanya. Ya. Tapi saya izin nggak nyalain kamera soalnya jaringan saya jelek. Oke, nggak masalah. Ayo.
Ya, jadi saya mau nanya, Pak, apakah mungkin seiring berjalannya waktu, gereja dapat membentuk aliran baru dengan sistem penggabungan dua aliran, semisal Lutheran bergabung dengan aliran Pentakosta? Karena saya pernah baca postingan bahwa gereja dengan aliran Lutheran, yaitu HKBP lebih tepatnya, sekarang punya tata ibadah yang lebih ke arah aliran Pentakostal dengan cara ibadah yang tidak terpaku dengan tata ibadah. Oh iya, Pertanyaan saya, terima kasih. udah pernah ke HKBP, udah tahu ya? Iya, Pak. Iya, saya juga orang di situ. Nah, terima kasih, sangat bagus sekali pertanyaan itu. Pada dasarnya, ajaran dari Lutheran mungkin bisa jadi hanya secara sistem apa ya, seperti. Tapi kalau untuk pokok-pokok ajarannya tetap dia tidak seperti itu. Dia seperti ajaran Lutheran. Hanya untuk memperkenalkan lebih anak-anak muda atau ini menyemangati. Tetapi kalau tata ibadah itu tentang tata ibadah. Tapi kalau untuk menuju menjadi Pentakostal itu kelihatannya tidak mungkin. Gitu. Karena mereka udah didoktrin dari bahwasanya ajaran Lutheran itu seperti itu. Jangankan Lutheran, kita Calvin aja, kita tidak bisa mengikuti hal yang seperti itu. Walaupun seiring nanti mungkin sudah harus digital dan lain sebagainya, harus band dan lain sebagainya, tapi tetap kalau kita tidak bisa dialami Pentakotal pada saat ini. Tapi kalau hanya sistem musik, nah itu mungkin bisa jadi ada beberapa tertentu. Kita atur sama sinode kita, sudah diprogramkan sama program gereja. Ajaran Calvin itu seperti ini, ajaran Lutheran itu seperti ini. Mungkin itu yang sepengertian saya saat ini. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ya, Kalina. Iya, Pak. Berarti pokok ajarannya yang harus tetap itu ya, Pak? Iya. 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 Kalau pokok ajaran tidak bisa dirubah. Iya, Pak. Kita dari mulai tahun berapa itu ajaran Calvin dan Lutheran kita tetap. Iya. Hanya berubah nanti ya masih dari satu paham-pahamnya mereka. Terus berubah total walaupun perkembangan ini mungkin. Nah, itu mungkin seperti itu. Oh iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas jawabannya. Terima kasih, Alina. Ada kira-kira yang lain? Kalau kita lanjut ke depan, Pak, ya. Ada? Saya mau bertanya. Ya. Sebelumnya saya izin nggak on kamera soalnya baterai saya low. Oke. Oke, Pak, saya lanjut ke pertanyaan saya. Ya. Nah, jadi saya tuh kayak kalau ngeliat di gereja Pentakosta, mereka kalau bahasa-bahasa roh itu kan gimana ya? Mereka jelasin itu bahwa kayak dia itu kayak langsung keluar dari mulut mereka sendiri. Itu maksudnya Roh Kudus atau gimana sih, Pak? Saya kurang ngerti gimana itu. Dan kenapa Ya, kayak GPIB terima kasih. Nggak ada Ya. sekali gitu. Oh ya, terima kasih. Jadi menurut ajaran dari Pentakostal ini, makanya tadi beberapa pokok Pentakostal itu ada bahasa lidah tadi yang keterangkan ya, bahasa lidah. Sedangkan tentang bahasa lidah itu ya diantaranya tadi dibilang termasuk bahasa roh. Nah, bagi mereka. Sedangkan firman Tuhan mengatakan bahwa kalau orang yang kita berikan atau orang yang kita ajak jelaskan tentang firman itu tidak ada artinya. Ibaratnya tidak mengerti apa yang dikatakan, ya tidak bermanfaat bagi kita. Gitu ya. Putri, paham maksud saya? Iya. Di bahasa roh, bahasa dan ya.
Jadi Gimana? balik kayak antara dua pribadi. Jadi antara orang itu sama Tuhan aja, maksudnya nggak ke sekitarnya. Ya mungkin hanya dia sendiri yang mengerti. Nah, tapi nggak ada manfaatnya kalau tidak dimengerti sama orang yang cara menyampaikannya. Harus bisa dimengerti maksud dan tujuannya, bahasanya itu gitu. Artinya maka dari itu doktrin kita sebagai Calvin tidak dipakai hal yang sedemikian ini, gitu. Karena tidak dipahami. Kita hanya berpedoman apa yang ada di dalam bahwasanya sesuai dengan ajaran dan firman. Itu pengertian atau maksud tentang bagaimana yang mereka dia pakai mungkin ya ada manfaatnya bagi dia. Kalau bagi saya pribadi saya tidak masuk akal hal yang demikian ini. Gimana kira-kira si Putri? Mengerti Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Yo, terima kasih ya untuk Putri. Selanjutnya ada sangat penting kita pelajaran ini karena kita tadi saya katakan di awal ya, ke depan setelah ini, setelah pelajaran dari katekisasi akan menjadi anak-anak muda dan di situ nanti bertemu tempat kuliah, bagaimana kerja dan lain sebagainya. Akan ketemu beberapa paham atau beberapa teman yang tidak satu dominasi sama kita gitu ya. Kira karismatik kalau tidak ada yang bertanya lagi. Lanjut ya. Iya, Pak. Kita lanjut ke gerakan karismatik yang diprakasai oleh Demos Karyang. Ini juga sangat berkembang di Indonesia ini. Gerakan karismatik berawal dari Amerika Serikat. Sebagai gerakan baru, ia banyak kesamaan dengan Pentakosta. Baptisan roh dan penyembuhan ilahi menjadi ciri utama gerakan ini. Nah, tadi awal Lutheran, Calvin, Ortodok atau bisa dikatakan Metodis. Itu satu paham. Nah, ini karismatik itu paham dengan Pentakostal atau Pantekostal. Sama-sama baptisan roh, penyembuhan ilahi, itulah ciri-ciri. Mungkin adik-adik sudah sering melihat baik di media, baik di gereja-gereja, yang penyembuhan-penyembuhan yang sering muncul itu aliran dari karismatik ini. Inilah gerakan karismatik dan ini berkembang pesat saat dunia modern saat ini. Itulah gerakan karismatik. Pada awalnya aliran karismatik dari organisasi FGBMI, yaitu The Full Gospel Businessman yang dibentuk oleh Demos Sakarian, seorang miliarder dari California, Amerika. Itu yang atau yang membentuk aliran karismatik ini. Artinya di sini mengrekrut para pembisnis, rekrut para miliarder untuk kerjasama, untuk memperkembangkan secara kerohaniannya, bercampur baur kerohaniannya. Dan saya dari karismatik yang saat ini ada tentang tempat ibadah, mereka senang-senangnya memakai termasuk diantaranya hotel. Itu sering dia lakukan, disewa. Nah, ini luar biasa dan penganutnya luar biasa. Pengikutnya, jemaatnya luar biasa. Terlebih anak-anak muda.
ingin yang lebih hoga, ingin yang lebih meriah, dan lain sebagainya. Nah ini maka dari itu perkembangannya mereka sangat signifikan sekali. Itu karismatik. Mungkin adik-adik juga sering ya, pernah, saya yakin ini. Pernah. Ada kira-kira? Ada, Pak. Ya, pasti udah merasakan kan bagaimana bentuknya peribadahannya kan? Iya. Nah, dan ajaran-ajaran pokok dari karismatik itu ada 3 hal yang utama, yaitu berpumpun pada Yesus. Artinya kemuliaan memang iya. Bagaimana bentuk peribadahan atau wujud iman mereka ibadah itu hanya pada Yesus. Ya semua kita juga pada Yesus ya. Tapi dia hanya seperti itu, gembira, riang, sukacita. Itu yang sangat diutamakan mereka. Pujian, meriah, dan lain sebagainya. Nah, mungkin di media, di TV, itu sudah sering adik-adik lihat. Tepuk tangan, itu banyak dia lakukan. Saya aja pernah juga mengikuti sekali dulu masih anak muda, ya kaget, wah kok begitu ya. Duduk di samping saya, namanya kita juga biasa dari aliran beda ya, aliran dari ajaran Calvin kita lakukan, kita yang seperti itu gitu. Tahu-tahu menangis, berdoa sambil nangis dan lain sebagainya. Akhirnya setelah itu dia memuji Tuhan lagi dengan ceria. Nah, itulah yang ciri khas dari ajaran karismatik. Kuasa rohani. Nah, seolah-olah kerasukan roh. Nah, itu juga kurang mengerti aku hal-hal yang seperti itu. Padahal saya ikut melakukan pada saat itu masih muda, perasaan biasa-biasa saja gitu. Nah, ini yang jadi pokok-pokok ajaran karismatik, bahwasanya keluar biasaan secara kemeriahan dan puji-pujian, kasih setia karena Yesus, memang iya itu, kalau itu kita pahami juga. Tapi itulah perbedaannya. Dan di dalamnya itu tokoh-tokoh bisnismen kebanyakan yang membentuk. Ini kalau di luar negeri sana lebih apa? Megah mereka cara peribadahannya dan cara perkembangannya. Di Indonesia aja luar biasa kan. Nah, inilah yang menjadi pokok ajaran-ajaran karismatik. Sangat berbeda dengan ajaran yang ada di tubuhnya Lutheran dan Calvin, bahkan Metodis. Saat ini. Mereka melesat saat ini. Tapi bentuk yang namanya ini yang menjadi dipertanyakan. Mereka secara detail, secara resmi memang ada di dalam anggota kejematannya atau tidak. Banyak pendatang yang menjadi anggota. Itu kira-kira. Apakah ada yang lebih mau atau memberikan masukan atau bertanya? Juga tidak apa-apa, silakan. Nah, pokoknya kalau saya belajarnya sebenarnya kalau adik-adik di sana di tatap muka, kalau saya yang mengajar, kepala saya siapin sama pisang goreng, saya ngobrol. Nah, kalau saya hobinya begitu. Jadi enak, kita sharing gitu loh. Nah, kira-kira apa yang belum dipahami gitu. Kita hanya zooming ini ya. Nah, di situ. Padahal rindu kita secara tatap muka ya. Nah. Ayo kira-kira gimana adik-adik? Sudah paham atau masih banyak Pak, saya mau ajaran karismatik ini? Ya. Pak, saya mau
bertanya, apa sih Pak latar belakang pembentukan aliran karismatik padahal kita tahu bahwa sudah ada aliran Pentakosta, tetapi mengapa mereka membentuk semacam gereja Pentakosta baru? Apakah dulu ada sebuah persaingan atau bagaimana Pak? Dan satu lagi saya mau bertanya tentang puji-pujian gereja karismatik, itu apakah kita bisa kaitkan dengan Mazmur Daud yang memberikan pengajaran tentang puji-pujian yang meriah? Ya Pak, Ya, sekian pertanyaan. terima kasih Galina Melista. Terima kasih. Ya, Memang mereka pada awalnya seperti karismatik ini satu paham kan. Mereka bersaing di dalam bisnismen. Bisnismen mereka. Jadi paham mereka bisa lepas dari ajaran Pentakostal tadi karena karismatik ini merekrut, mengajak kepada pembisnis. Nah, di situ mau mengemas sistem peribadahannya, mereka mengandalkan makanya ada berkumpul pada Yesus. Bisa hidup, bisa dan lain sebagainya segala macam itu bentuknya tidak salah. Tetapi kalau larinya nanti ke bisnis, repot. Karena namanya bicara bisnis, itu sudah mencari keuntungan pribadi, kasarnya seperti itu. Jadi, ajaran-ajaran yang kita anut, itu tidak masuk yang demikian ini. Makanya tidak paham dengan Pentakosta. Kalau Pentakosta tadi masih ada mirip-mirip ke kita juga. Kalau karismatik ini lebih dominan kepada orang-orang pembisnis seperti itu. Itu yang saya dapat pengalaman atau saya dapat baca. Nah, kalau untuk ujian Mazmur Daud, banyak juga mereka yang mengadopsi, bahkan mungkin mereka juga menciptakan dengan dasar lagu pribadi. Tapi tujuannya untuk berkumpul kepada Yesus tadi, kepada Tuhan. Karena kalau kita mengadopsi seperti apa yang dari Daud, ya pada akhirnya kita yang banyak di situ. Termasuk diantaranya ya hidup jemaat, tidak bakti, dan ajaran-ajaran itu. Gitu. Saya juga kurang paham sekali lagu saat ini sangat terpopuler sekali saat ini. Tapi tujuannya sama, untuk memazmur atau untuk memuliakan Tuhan. Itu yang dapat saya tangkap sampai saat ini. Untuk Galina ya. Gimana kira-kira? Iya Pak, soalnya saya bingung aja gitu Pak dulu. Maksudnya pas Daud kan dia main pakai alat musik yang meriah gitu Pak. Terus sama kayak sistem karismatik dia pakai alat musik yang banyak gitu kan. Gambus dan kecapi gitu ya. Ya. Juga mereka juga ke situ. Cuman lebih dominan lagi kayak pemazmur, kitab Mazmur itu lagu-lagu pujiannya justru kita. Tidak bisa juga harus seperti itu gitu kita ya, mengikuti perkembangannya harus musik dan lain sebagainya. Kalau kita contohnya di situ, tapi di situ. Itu pengertiannya. Dia juga menciptakan atau meliris lagu itu untuk kemuliaan Tuhan yang jelas. Gitu. Paham ya? Iya Pak, baik Pak atas penjelasannya. Ya, nanti supaya bermanfaat. Nanti kalau kurang paham lagi, menggali dari nggak apa-apa, saya kasih sama adik-adik. Paling tidak sedikit-dikit ada manfaatnya apa yang sama-sama kita pelajarin di sore hari ini. Ada lagi? Baik, terima kasih. Ada lagi? Kalau enggak ada, dari matematik ini kita lanjut.
untuk ke Advent atau Adventis. Boleh dilanjut atau masih ada yang bertanya? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Yo, makasih. Lanjut. Kita aliran atau ajaran dari Adventis. Nah, ini sangat berbeda kembali dari apa yang kita lakukan atau kita ajarkan di dalam kehidupan kita menurut aliran dari Calvin atau aliran karismatik, aliran Advent ini diprakarsai oleh William Miller. Aliran di Amerika Serikat pada tahun 1830, abad ke-19. Salah satu tokoh Advent adalah William Miller, tahun 1782-1849. Hal ini adalah ajaran eskatologi tentang hal-hal zaman akhir. Peristiwa di sekitar kedatangan kembali Yesus Kristus untuk mendirikan kerajaan 1000. Nah, ini yang tidak masuk akal bagi kita dan tidak ada dasar dari Alkitab. Mereka memprediksikannya secara Alkitabiah salah menurut saya, dan kenyataannya memang benar. Apa yang dinyatakan oleh William ini disikan ke dia. Jadi Miller menentukan kedatangan Yesus berdasarkan nubuat kitab Daniel. Kitab Daniel pasal 8 ayat 14. Tolong dibacakan salah satu adik yang kitab Daniel pasal 8 ayat 14. Putri, tolong dibacakan. Bisa? Daniel 8 ayat 14. Daniel 8 ayat 18 ya, Pak? 14. Daniel 8 ayat 14. Ya. Oke. Sebentar, Pak. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, Miller menentukan kedatangan Yesus berdasarkan nubuat kitab Daniel ini. Itu salah total. Prediksi yang seperti ini tidak masuk akal. Artinya wawasannya yang dinyatakan oleh Miller ini salah. Dinyatakan oleh Miller tanggal 22 Oktober 1843 dan 18, ternyata pernyataan dibuat Miller itu salah. Tetapi dia tetap berpegang pada ajaran bahwa Yesus Kristus akan segera datang. Ya memang datang, tapi bukan datang ke dunia, begitu tidak. Pengertian seperti itu. Kita juga mengharapkan kedatangan kedua kali, artinya, tapi mengartikan tidak seperti yang dinyatakan oleh Miller ini atau ajaran Advent ini. Artinya Tuhan datang ya mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Itulah sebenarnya yang tidak datang ke dunia. Itulah pengertian-pengertian yang dinyatakan oleh Advent tentang ajaran Miller. Pokok ajaran Advent adalah pernyataan iman yang terdiri dari 25 pasal pada tahun 1872. Pernyataan iman ini lalu direvisi 2 pasal pada tahun 1932 dan direvisi kembali pada tahun 1980 menjadi 27 pasal. Nah, mereka juga ini aneh gitu ya. Kita sudah
menentukan masalah pasal, tapi mereka ini setiap beberapa tahun kemudian melakukan perubahan-perubahan. Ini sepaham dengan iman yang kita anut pada saat ini, Advent. Nah, saya sangat ini, coba ada yang tanya kira-kira tentang pelajaran Advent ini, karena waktu kita terbatas juga. Ayo, untuk pengertian itu. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nanti boleh belajar dari pelajaran-pelajaran dari luar tentang Advent ini juga. Mungkin adik-adik ada yang sekolah di Advent enggak ini? Ada yang sekolah di Advent kah? Tidak ya? Oh iya Pak, Advent Ya. itu nggak makan daging ya Pak? Mereka cuma makan ikan yang nggak bersisik atau kalau nggak salah saya dengar kayak gitu. Ya, Mereka memang dari benar. perjanjian lama ya Pak? Ya, mereka itu lebih-lebih masalah untuk makanan dan minuman, mereka sangat steril, bisa dikatakan begitu. Nah, jadi bentuk daging itu tidak diminum, tidak dimakan, dan minuman pun tidak diminum yang seperti kopi dan lain sebagainya, hanya air putih. Mereka lebih makanan apa ya, bisa dikatakan mengkonsumsi kalau daging ikan-ikan, yaitu daging babi, daging sapi, itu tidak dimakan, tapi daging sapi dimakan, domba, ikan. Nah, itu yang dimakan. Masalah ikan yang tidak bersisik yang dimakan, yang justru bersisik mereka harus yang makan, dibersihkan gitu. Kalau masalah makanan mereka mungkin dari saudara fanatik Advent ini gitu, dari tetangga kita gitu ya. Nah, itu pengertian masalah makanan. Saya beberapa saudara atau keluarga saya Advent juga ada banyak. Kalau sudah bicara tentang makanan juga menjadi masalah bagi kita kadang-kadang. Itu yang saya pahami tentang makanan untuk Advent. Benar itu yang dikatakan si Putri, bahwasanya banyak makanan sama dengan apa yang kita konsumsi dalam ajaran kita. Padahal jelas-jelas firman Tuhan mengatakan di situ apa yang telah dijanjikan barunya itu kan, yang tidak keluar atau tidak muntah itu halal kan. Yang namanya kan tidak halal adalah yang perbuatan yang tidak baik gitu ya. Iya Pak, betul. Ya, kira-kira itu yang dimaksud. Mereka sampai makanan pun dinyatakan banyak yang beda. Dan segi peribadahannya pun beda. Mereka tetap beda di. Nah, ini yang menjadi perbedaan sangat signifikan sekali bagi kita ya. Padahal kita ibadah di hari Minggu. Mengapa kok ibadah itu? Nah, bagi kita hari Sabat yang kita kenal sebagai hari Tuhan, dan pada orang-orang Kristus atau orang-orang Kristen mula-mula kan menetapkan hari Sabat pada hari Minggu. Karena pada wewenang Allah pada saat kekristenan. Jadi hari Minggu di pagi sebagai hari utama Minggu, karena pada hari Minggu Tuhan Yesus itu bangkit dari mati. Itu bagi kita. Makanya setelah hari Sabat, hari Sabtu itu kita datang ke gereja, datang memuji Tuhan. Itulah yang membedakan masalah peribadahan dari Advent ini.
Itu kira-kira mengenai pengertian tentang Advent. Ada yang mau bertanya lagi? Apakah kita lanjut? Lanjut aja sepertinya, Pak. Ya, lanjut, Pak. Kita menjadi ke tentang kesaksian Yehova. Nah, ini tidak asing ya. Waktu itu saya ingat pelajaran oleh Pak Max ya, kalau nggak salah, termasuk ada di dalamnya tentang Yehova. Kemunculan aliran Yehova, seksi Yehova, terkait dengan dan pokok-pokok ajarannya pun banyak kemiripan dengan Adventisme yang diperakasai oleh Charles Russell ya. Tokoh utama dari Yehova, Joseph Rutherford, dan Nathan Knorr, dan Frederick Frank. Nah, ini ajaran-ajaran yang sangat bagi kita bisa dikatakan tidak harus kita lakukan, karena ini ajaran yang menyimpang, ajaran yang betul-betul bahkan di Indonesia pun mungkin dia tidak terdaftar dalam PGI. Ini itu sudah menjadi memiliki keanggotaan kalau nggak salah 90 anggota gereja PGI. Tetapi diantaranya Seksi Yehova ini tidak masuk. Karena aliran mereka ini pada dasarnya sangat berbeda sekali dengan apa yang kita atau kita pahami. Calvin, Martin Luther atau Lutheran. Nah, ini yang menjadi sebenarnya bumerang juga bagi kita. Saya berbagi pengalamannya. Saya pernah didatangin oleh termasuk mungkin ya kalau di kita ya atau majelisnya seperti itu ya, mereka Pak, juga. Yehova itu apa, Pak? Ya, silakan, Adol. Yehova. Yehova. Apa itu? Siapa? Bagaimana, Adol? Yehova itu apa atau siapa? Yehova itu termasuk seperti ajaran kekristenan juga. Aliran. Ya seperti beda ajaran seperti yang dilakukan seperti Advent tadi. Tapi mereka tidak memiliki gereja. Mereka hanya tadi saya katakan untuk pelayanannya datang-datang ke rumah. Ini saya baru mau cerita, saya pernah didatangi oleh aliran Seksi Yehova yang melakukan pengajarannya. Itu adalah ya. Mereka kalau untuk perkembangan mereka atau sistem pelayanannya mereka ya itu kalau orang yang tidak mengerti. Tidak segan-segannya mereka sekali datang, 2 kali datang, 3 kali datang, sampai bagaimana supaya kita itu dia mereka. Jadi artinya untuk pelayanannya, untuk sistem mengrekrut itu luar biasa, beda sama kita. Tapi jangan salah, mereka ini tidak yang menjadi pokok-pokok ajaran Kristen. Melenceng bisa begitu kan. Tidak ajaran Alkitab yang ada di dalam Alkitab kita. Makanya dari itu saya katakan bahwasanya perkembangan dari Kristen biasa, dan itu ada yang jelas dan tidak ada juga yang bisa dikatakan kurang jelas. Karena apa? Sampai PGI aja tidak Yehova ini, dan tidak mau bersikeras menentang apa yang menjadi pokok ajaran kita. Tidak masuk akal bagi dia. Dan kita ini Seksi Yehova. Makanya sering mungkin dengar adik-adik atau Seksi Yehova itu adalah ajaran sesat ya. Ajaran yang menyimpang gitu. Dan ini tidak di PGI, berarti di Indonesia. Nah, inilah yang harus kita ketahui, adik-adik ketahui, hati-hati kalau ini sering
sistem merekrut menjadi anggota itu datang-datang ke rumah. Yang salah ini mempengaruhi iman itu luar biasa dengan sistem memberikan buku, bacaan dan lain sebagainya. Tapi coba kalau pernah ada baca yang benar-benar, apakah benar ajarannya dia? Ini dari Amerika ini ya. Nah, banyak orang yang sudah terjerat. Banyak teman saya masuk ke aliran ini. Akhirnya apa? Dia tinggalkan semua bentuk keluarga. Dia hanya dirinya dia aja yang paling benar. Padahal ajaran Kristus tidak seperti itu kan? Mengasihi sesama, bahkan mungkin keluarga yang terlebih dahulu. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan, ya kita harus mengayomi keluarga dulu. Mengapa di rumah dulu baru kita keluar. Nah, kalau mereka ini saya pahami sudah tidak masuk akal seperti itu. Jadi berani meninggalkan baik ayahnya, ibunya, bahkan adiknya dan lain sebagainya. Nah, ini yang ajaran-ajaran menurut paham saya menyimpang hal yang seperti ini tidak harus ada dalam aliran Kristen atau aliran-aliran Protestan gitu. Itu yang saya pahami sampai saat ini tentang Saksi Yehova. Paham, Adol? Apa ada proses ibadahnya mereka? Yang saya tahu ibadahnya tadi saya katakan hanya datang-datang ke ini. Ada seminaris, ada berkumpul, ada mereka seperti ini, tapi tidak seperti proses seperti itu. Dia kebanyakan hanya menginjili secara pembagi-bagi buku-buku bacaan seperti itu. Itu yang dominan. Nah, di sini ada beberapa pokok ajaran Saksi Yehova. Di sini Allah Bapa Maha Tinggi, Yesus Kristus dan Roh Kudus versi Yehova. Versi dia, bukan versi kita, versi dia. Saya kurang paham juga. Nah itu. Terus Alkitab versi Yehova. Kedatangan Yesus kembali. Nah, dulu pernah ya di Bandung pernah katanya ada kiamat dan sebagainya. Itu termasuk ajaran-ajaran yang menyimpang seperti ini. Versi dia semua. Alkitabnya kita nggak mengerti. Ada kemiripan, akhir-akhirnya akan menyimpang. Gitu. Yang jelas kalau ajaran yang tidak diakui oleh pemerintah, tidak direstui atau tidak masuk dalam anggota kita mempunyai naungan yang kuat yaitu PGI, itu perlu dipertanyakan. Itu ya, harus begitu. Ya, mengerti paham? Ada lagi tanya? Pak, saya mau nanya. Iya. Ya udah duluan. Kalina. Iya deh, saya duluan. Jadi yang saya baca ada artikel bilang bahwa Saksi Yehova tuh udah banyak yang nganut, apalagi di Manado, Sulawesi Utara. Ya. Nah, itu mengapa di Manado itu sih Pak yang banyak? Apa jalur penyebarannya emang awalnya ada di Manado atau gimana Pak? Inilah yang saya katakan tadi luar biasa sistem penyebaran atau penginjilannya mereka ini. Saya kata memberikan suatu harapan atau cara menyampaikan yang luar biasa. Kalau udah luar biasa atau ini dan lain sebagainya kurang tahu ya. Nah, kalau jalur saya rasa keseluruhannya tidak hanya di Manado, di Sumatera aja juga sudah berjalan. Nah, ini yang perlu kita juga ketahui bahwasanya mereka serempak maksud dan tujuannya mereka ya supaya menyebar luas seluas-luas mungkin gitu. Ya mungkin itu tadi saya katakan bahwasanya untuk memahami tentang pembelajaran atau iman kita sebagai orang tadi kebanyakannya termasuk ajaran Calvin, mereka harus kokoh, harus kuat, harus yakin gitu. Jangan hanya setengah-setengah, akhirnya nanti mengambil
kurang jelas seperti Yeshua ini tidak masuk dalam PGI gitu ya. Ini yang kita harus mengerti. Memang sangat menjanjikan. Teman saya sendiri ada di Jakarta ini yang seperti itu. Dia justru sekarang mengatakan benar. Kan luar biasa. Ajaran kita yang dibilang mereka sesat. Ajaran kita katanya yang tidak benar. Itu yang saya tidak masuk akal saya. Betapa besar pengaruh mereka itu, sistem pembelajaran. Itu sudah banyak sekarang. Enggak orang di Manado, enggak di Sumatera, enggak orang di Jakarta. Sampai-sampai dia masuk ke kantor-kantor dan ke rumah-rumah. Kalau kita kasih link atau kesempatan sekali aja, dia akan kejar terus itu. Itu tidak pelayanannya mereka. Itu mungkin Kalina. Kalau untuk keseluruhan Manado, Sumatera juga sama. Saya kurang paham kalau mereka di sono terlebih dulu. Saya rasa tidak, tergantung pribadi kita, gitu ya. Baik, terima Jelas kasih. Kalina? Ya, Ya. Pak, paham. Tadi Pak. si siapa selanjutnya? Saya, Pak. Rachel ya. Jadi saya mau tanya, tujuannya mereka itu apa sih? Kayak kok mereka kayak bersih kukuh banget buat narikin kita satu-satu gitu, kayak keimanan kita kayak mau ditarik gitu. Tujuannya mereka apa sih, Pak, sebenarnya? Tujuan dari iman yang mereka Terima percayai kasih itu. Rahel. Iya. Saya udah paham maksudnya. Apa tujuannya mereka kok bersikukuh tetap mau mempengaruhi orang iman sendiri gitu ya? Maksudnya agama apa kepercayaan aliran sendiri gitu ya? Iya, Pak. Jadi begini, kalau kita pahami tentang dia kan ajaran yang menyimpang. Kalau iblis, namanya pun iblis, manusia itu gampang sekali dirasukin iblis. Jadi tujuannya akan menyesatkan gitu. Kebodohan itu biar ngikut kepada diri dia. Mereka dominan merasa dirinya sebagai pemimpin seksi Yehova ini, padahal itu tidak sadar adalah hal yang salah. Kalau meneliti lebih ke dalam, kalau melihat lebih ke dalam, adik-adik nanti kalau yang pernah mendengar atau pernah dia, semua yang ada di Alkitab itu tidak sama dengan apa yang dia ajarkan. Hanya awal-awalnya saja mereka melakukan saja. Tetapi ujungnya akan membahayakan. Nah, inilah yang tujuannya dia hanya ingin menghasut atau menjerumuskan setiap kepercayaan nyata. Itu kalau saya imani. Iman saya tidak akan terjumus kepada ajaran mereka ini. Gitu. Jadi sangat hati-hati sekali. Memang ini ya, secara kasat mata dia cara menyampaikan dan lain sebagainya itu luar biasa. Saya pernah diundang sama mereka, nggak tahu di kumpul di daerah Cibubur apa daerah mana, dengan buku. Nah, saya bentak aja sekali di rumah saya sudah punya iman tersendiri. Kalau kamu mau melayani atau mau mencari gembala lain, orang memiliki iman kepada Yesus, dia langsung kabur. Saat itu juga dia tidak datang lagi ke rumah saya setelah itu. Kalau mencari orang kebenaran, tapi kalau orang yang imannya hanya sebatas iya gitu aja kadangkala, nah mudah sekali ini terpengaruhi hal-hal yang seperti ini. Karena janji jahat atau janji iblis itu kalau bagi saya lebih kuat dengan apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Karena Tuhan telah sendiri atau membiarkan hambanya untuk dicobai, dipersilahkan. Nah, tergantung kita aja iman kita, iman percaya kita kebenaran itu nyata atau benar tidak. Kalau Tuhan tidak pernah mencobai, tapi Tuhan mengizinkan gitu loh. Iblis itu memberi pengaruh-pengaruh jahatnya itu gitu. Nah, jadi artinya mereka memberi kesesatan manusia saja kalau bagi saya. Kalau orang-orang itu ya mudah sekali iman-imannya dipengaruhi. Ya, itulah
Mungkin seperti itu, Rahel. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya tentang seksi Yehova? Kalau tidak ada, sampai di sini. Cuman saya ingin kepada Kak Loli juga memberikan masukan dikit ya, sama-sama belajar Kak Loli ya. Tolong apa yang telah saya sampaikan kalau tentang pertanyaan-pertanyaan adik-adik ini tadi, atau Kak Loli tambahkan. Saya tidak mau merasa saya ini tidak, cuma kita belajar pengalaman. Adik-adik juga dalam arti begini ya, kita sama-sama belajar. Artinya berbagi pengalaman. Tidak harus saya menggurui. Nah, silakan Kak Loli, kalau masukan Kak Loli setelah apa yang saya sampaikan mulai dari awal sampai ajaran akhir ini. Terima kasih Kak Loli, ayo silakan. Ya Pak Edi, terima kasih adik-adik. Hari ini kita sudah belajar banyak mengenai aliran-aliran di sekitar gereja, di sekitar GPIB juga istilahnya. Kalau tadi kita udah tahu kalau GPIB itu menganut Calvinis. Ada beberapa gereja lain yang istilahnya sama dengan kita, kayak bersaudara begitu ya, Calvinis juga. Tapi ada juga yang alirannya lain, ada Lutheran, ada Advent, ada macam-macam. Ini Saksi Yehova yang terakhir kita bahas hari ini. Nah, ini semua memang ada di sekitar kita. Kita harus melihat realita bahwa ada teman-teman di sekitar kita, ada kerabat, ada saudara yang memiliki pemahaman yang lain, yang berbeda dengan kita. Kita GPIB kalau beribadah di gereja gitu ya, agak lebih khusyuk kalau dibandingkan kalau teman-teman juga yang pernah merasakan beribadah di karismatik misalnya di GBI. Kalau tadi ada yang bertanya, apakah kalau di GBI, di karismatik itu mereka memuji dan memuliakan Tuhan dengan begitu meriahnya? Apakah itu didasarkan dengan Mazmur pujian Daud yang menaikkan pujian dengan meriah? Sebenarnya enggak juga, karena menurut saya Daud pun memuji dan memuliakan Tuhan dengan gambus dan kecapi yang suaranya begitu lembut sebenarnya. Tidak seramai begitu ya kalau kita ke karismatik dengan lengkap dengan drumnya, dengan song leadernya gitu ya. Saya pribadi pernah sih ke karismatik karena saya tergabung di dalam paduan suara yang kalau kita diundang memuji dan memuliakan Tuhan kemanapun kita lakukan gitu ya. Tapi toh juga teman-teman hari ini mengerti Calvinis itu seperti apa, GPIB itu seperti apa. Puji-pujian kita naikkan dengan begitu khusyuknya. Puji-pujian itu bisa nanti akan dibahas lagi lagu-lagu itu pemahamannya seperti apa. Tapi singkatnya, kenapa lagu-lagu kita mendayu terkesan lebih kayak membosankan kalau dibandingkan dengan karismatik. Kenapa begitu? Karena lagu itu sebenarnya adalah doa yang dilantunkan, yang ada nadanya. Tapi dasarnya itu adalah doa. Jadi kita nggak punya pemahaman bahwa doa yang meskipun kita berikan nada, kita bawakan dengan nada-nada supaya lebih indah begitu ya. Kita tidak menaikkannya dengan tepuk tangan, dengan berteriak-teriak, tidak seperti itu. Semuanya kita sampaikan dengan khusyuk. Karena itu datang dari hati, kita naikkan sebagai doa meskipun dilantunkan kepada Tuhan. Nah, itu juga yang kita harus pegang sebagai anak-anak Tuhan yang berada dalam naungan GPIB. Nanti teman-teman juga tadi juga ada yang bertanya, kenapa sih mereka pengen banget kita masuk ke misalnya Saksi Yehova gitu. Nah, kalau saya balik.
kenapa kita anak-anak GPIB nggak juga berusaha untuk istilahnya, tapi tidak dengan radikal ya, tidak berusaha untuk bisa juga mengajak teman-teman yang lain, punya pemahaman lain, mereka juga memahami apa yang menjadi pemahaman kita. Gitu. Kalau kita lagi berdiskusi dengan teman-teman yang dari karismatik misalnya gitu, GPIB itu ngebosenin, nyanyinya kok gitu-gitu doang, ngantuk tahu gitu. Nah, kita sebagai anak-anak GPIB sekarang juga harus memberikan mereka pemahaman bahwa lagu itu doa yang dilantunkan. Jadi kami menaikkannya dengan kusuk. Enggak, aku nggak ngebosenin. Kami menaikkannya dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Gitu ya. Nah, itu salah satunya. Nanti akan berjalan dengan waktu, teman-teman akan banyak sekali mendapatkan pemahaman lebih mengenai GPIB. Jadi bisa menjadi bekal juga, bekal kita keluar bergaul bersama kerabat dan bersama teman-teman yang berbeda aliran. Nggak apa-apa, semuanya sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi kita lantunkan, kita naikkan dengan apa yang kita percayai. Begitu ya. Mungkin kalau dari saya itu aja sih Pak Edi. Ya, terima kasih Kak Loli. Itu sudah jelas dan paham sekali apa yang tujuannya juga sebenarnya sama, memuji Tuhan. Hanya cara atau sistem aja yang membedakan. Kalau intinya sama. Ya. Tapi sesi Yehova sama Advent tadi yang agak melenceng sedikit dengan apa yang menjadi anut paham kita gitu ya. Itulah pengertian tentang ajaran-ajaran atau aliran-aliran di dalam dan sekitar gereja, yang terlebih kepada gereja kita yang kita pakai pada saat ini. Saya rasa kalau bertemu atau tatap muka secara rileks sebenarnya. Kalau pengajaran saya baru sekali ini melakukan sistem cara ya agak kaku dikit ya. Jadi ya. Jadi maaf saja. Inilah yang saya dapat sampaikan mungkin untuk ajaran anak sekitar gereja kita pada saat ini. Nanti lain waktu bisa boleh sharing-sharing lagi. Saya kadang-kadang nanti juga akan masuk setiap ajaran itu. Ini kadang nongol, kadang enggak di yang lain-lain. Nah, itu memang saya perlu tahu ya kalau untuk ke depan bagaimana sistem gitu ya. Maaf sebelum mungkin seperti itu, tapi saya kadang-kala yang seperti itu gitu. Iya, nggak apa-apa kok Pak. Mungkin senang kita. Jadi mungkin sampai di sini dulu ajaran atau materi kita. Mungkin bisa kita akhiri. Iya. Karena menurut waktu juga sudah jam berapa ini. Iya, baik Pak Edi. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Penatua Edi Situmorang yang sudah menyampaikan materinya. Hari ini kita banyak belajar mengenai GPIB terkhusus dan juga beberapa aliran lain di sekitar kita. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, boleh kita lanjutkan dengan persembahan. Adik-adik seperti biasa persembahan disimpan masing-masing dulu sampai nanti saatnya kita menyampaikannya ke gereja. Untuk persembahan pertemuan kedua sampai ke 18 berarti itu 17 kali pertemuan begitu ya. Beberapa teman-teman sudah menyampaikannya ke gereja, yang lain masih ditunggu persembahannya ya. Baik. Untuk memimpin doa persembahan kita Moses sebenarnya, tapi sepertinya nggak ada juga nih. Ketiga orang yang ditunjuk untuk berdoa hari ini tidak ada. Bolehkah minta Rachel untuk mendoakan persembahan kita? Boleh Rachel? Nanti doa penutup Teta boleh bantu pimpin doa ya. Iya, Kak. Iya, Rachel. Mari, Rachel. Mari semuanya kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas katekisasi pelajaran yang telah diberikan oleh Penatua kami ya Bapak. Kami bersyukur kami boleh melaksanakannya dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hingga pada saatnya kami akan mengumpulkan persembahan yang akan kami kumpulkan untuk pelayanan dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkatilah kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Rachel. Baik teman-teman, informasi hanya satu. Pertemuan kita berikutnya adalah hari Minggu 11.30. Jangan lupa terkhusus lagi untuk yang katekisasi khusus ya. Adolf nanti masuk aja hari Minggu 11.30. Jadwalnya itu sebentar. Materinya adalah pertemuan kita ke-22 adalah struktur dan sistem penata layanan gereja bersama Bapak Penatua David Wibisono. Nanti kita akan lebih mengenal di gereja kita sendiri, di GPIB itu struktur dan sistem penata layanannya itu seperti apa. Adik-adik kalau sudah punya pertanyaan gitu ya, selama ini penasaran itu nanti besok bisa ditanyakan ya. Hari Minggu 11.30 link sama, tapi untuk kelas yang reguler juga nanti sesaat sebelumnya seperti biasa saya akan munculkan lagi di grup ya. Oke, Adolf langsung masuk aja ya. Jadi saya karena nggak punya nomornya Ibu dan Bapak Pendeta yang punya, jadi tapi otomatis saja 11.30 masuk saja ya. Ya. Oke, baik teman-teman, itu saja yang mau disampaikan. Sebelum kita berpisah satu dengan lainnya, kita akan berdoa lalu berfoto bersama. Mari nyalakan kameranya, yang bisa nyalakan kamera. Yang beberapa ada yang nggak bisa juga. Monik agak kesusahan. Monik sudah bisa atau belum? Mari nyalakan kamera. Teta pimpin kita dalam doa penutup. Titip doa Teta untuk Sharon. Sharon dalam keadaan sakit, doakan Sharon agar lekas sembuh ya. Baik. Mari teman-teman, yuk Teta, silakan. Ya, mari Pak Edi, Kak Loli, dan teman-teman semua kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami puji dan kami sembah, Bapa terima kasih untuk setiap nafas kehidupan, bimbingan dan penyertaan-Mu dalam setiap langkah demi langkah hidup kami. Bapa terima kasih untuk penyertaan-Mu pada sore menjelang malam ini. Kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-firman-Mu dan pengajaran-pengajaran-Mu. Kiranya pengajaran hari ini dapat kami terima dan kami mengerti, kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Pak Edi dalam pekerjaannya, kiranya Kau bimbing sertai, beri kesehatan dan kekuatan untuk terus memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Kak Loli yang terus bersama-sama kami dari awal hingga pada saat ini. Kiranya Kau beri dia kesehatan dan kekuatan untuk terus melayani. Kami juga berdoa untuk saudara kami, Sharon, yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Kau bimbing sertai dia, beri dia kesehatan kembali agar dapat bergabung dengan kami. Terima kasih Bapak, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan doa dan pergumulan kami hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Teta. Baik teman-teman, mari nyalakan video sebentar kita berfoto sebelum berpisah. Sudah ya? Bisakah? Putri bisa? Monik nggak bisa nih, nggak apa-apa Monik. Okto ada? Bang Okto mana Bang Okto? Oke. Kalin? Oke deh. Oke kalau begitu. Monik nggak apa-apa ya. Ya, Inforkomnya mau ikut foto? Apa Kak? Mau ikut foto? Mendekatlah ke kamera. Gelap Kak, gelap. Baik. Karen aja ganjen Kak. Oke, hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nanti di-share ya. Pak Edi, terima kasih Pak Edi. Sama-sama, sampai ketemu di minggu yang akan datang ya.
Nah, semangat terus ya belajarnya untuk adik-adik semuanya. Terus, ya. Pak. Iya Pak, terima kasih Ya. Pak. Terima kasih Kak Loli, makasih Ya, Kak. sama-sama. Terima kasih Pak Edi, Kak Loli. Ya, sama-sama. Dadah. Tadi mau mulai meeting di sebelah, belum, ternyata yang ini belum selesai. Iya. Udah ya? Oke, Kak. Oke, thank you Cici.